Oke pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah pembangunan perumahan rakyat. Kenapa tema ini dipilih? Karena sebagaimana kita ketahui tidak ada satupun orang di Indonesia ini yang tidak ingin punya rumah. Dan statistik juga mencatat seiring dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, kebutuhan pada rumah pun juga terus meningkat. Sehingga banyak orang yang sampai hari ini belum kebagian. Dan tuntutan untuk mempercepat pembangunan perumahan rakyat pun terus meningkat dari hari ke hari. Dan untuk itu di studio kami hadirkan seorang yang sangat berpengalaman dalam pembangunan perumahan rakyat, yaitu Pak Muhammad Nawir. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia dan juga Presiden Direktur Wika Gedung. Sebelumnya beliau menangani Wika Realty. Halo Pak Nawir, apa kabar nih? Baik, selamat pagi Pak Kikin. Dan Pak Nawir, bisa Anda jelaskan sejauh ini pembangunan perumahan rakyat itu bagaimana? Menurut evaluasi Anda, sudah cukup atau kurang atau sebenarnya sudah lebih dari cukup? Ya, kalau melihat dari kebutuhan masyarakat akan perumahan, tentunya ketersediaan perumahan ini atau pemenuhan kebutuhan perumahan oleh pemerintah dan untuk masyarakat itu jauh dari mencukupi. Ya. Bahkan setiap tahun saat ini pertumbuhan dari backlog atau kekurangan rumah dibanding jumlah kepala keluarga di Indonesia itu semakin tinggi. Sampai dengan tahun ini kekurangan itu mencapai 8 juta unit rumah. Atau dengan kata lain 8 juta kepala keluarga belum memiliki rumah. Ya. Dan itu yang menjadi tugas pemerintah. Karena 70% daripada 8 juta itu adalah untuk kelas berpendapatan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah. Rendah di sini ukuran kita adalah yang berpenghasilan 2,5 juta per tahun. Ya. 2,5 juta per bulan. Ya. Nah, itu adalah yang belum mempunyai rumah. Sedangkan tiap tahun kepala keluarga baru atau pertumbuhan Indonesia ini sesuai statistik adalah 1,3% dari 230 juta. Atau kalau dibentuk dalam unit rumah, maka kebutuhan penduduk baru ini adalah 700.000 unit per tahun. Sehingga kebutuhan per tahun perumahan di Indonesia ini 1,5 juta unit. Kalau untuk memenuhi penduduk baru dan menutupi sisa daripada 8 juta kakak yang belum punya rumah tadi. Jadi nggak heran ya kalau sekarang ini banyak sekali lahan-lahan pertanian atau hutan yang berubah jadi perumahan. Nah, itu bicara itu memang sangat menarik sekali. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat itu di dalam sasarannya masih berkonsentrasi kepada pemenuhan jumlah unit yang ketinggalan tadi dengan APBN yang ya serba masih sangat terbatas karena sebagaimana diketahui bahwa tahun 2010 itu anggaran subsidi untuk perumahan rakyat melalui kantor Menpora itu hanya 2,5 triliun. Oh ya. Tahun 2011 APBN yang sudah disetujui 3,5 triliun. Nah itu hanya cukup untuk memenuhi kurang lebih 150.000 unit saja perumahan. Jadi ini jauh dari mencukupi sesuai kebutuhan. Iya, dan masyarakat. Kalau keadaan terus-menerus begini kan gawat ya. Akhirnya orang kan harus hidup berjubel di satu rumah yang sangat kecil gitu. Dan ini juga menyebabkan penyakit menular seringkali sulit sekali untuk dihindari. Dan terus kalau Anda lihat apakah dari segi daya beli masyarakat sendiri juga menjadi penghalang bagi pengembangan perumahan rakyat, terutama yang dilakukan oleh swasta? Ya, saya kira betul sekali. Memang kendala banyaknya kepala keluarga yang masih belum punya rumah dan
nambahnya kepala keluarga baru setiap tahun yang saya bilang tadi sekitar 700.000 kepala keluarga tiap tahun nambahnya. Itu memang utamanya ada dua hal. Pertama memang daya beli mereka terbatas. Yang kedua adalah memang strategi pemerintah di dalam menyediakan perumahan ini barangkali masih banyak yang bisa dilakukan improvement agar keterjangkauan tadi bisa oleh masyarakat itu bisa terjangkau. Dan kedua, memang ya ini untuk referen ya, banyak negara-negara lain yang saya kira pendapatan per kapitanya kurang lebih sama dengan kita, seperti Algeria, Libya. Mereka pemerintahnya jauh lebih mampu menyediakan perumahan untuk masyarakat mereka yang berpenghasilan rendah gitu. Kenapa? Karena ya ini juga Cina misalnya kan. Karena mereka strateginya adalah menguasai, memplot lahan-lahan di daerah perkotaan utamanya untuk dikuasai pemerintah yang ditujukan untuk rumah-rumah yang masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita sebut MBR, jadi masyarakat MBR. Jadi mereka mentargetkan kapling-kapling khusus di perkotaan ini untuk MBR. Dan memang strategi mereka hampir semua negara-negara itu meskipun lahannya luas, mungkin jauh luas kayak Indonesia, itu vertikal. Vertikal. Nah ini yang belum pernah dipikirkan oleh pemerintah kita sebelumnya. Baru sejak tahun 2007 ada pemikiran vertikal. Itu pun tidak didukung konsep ini oleh seluruh slogade karena pemerintah pusat menyadari hal itu, tapi Pemda-Pemda berpikiran berbeda. Nah, padahal kita semua tahu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, kita lihat kebutuhan lahan akan perumahan itu, wah, sehingga menggusur tadinya situ-situ, tanah-tanah konservasi, tanah-tanah pertanian subur beralih fungsi. Yang tentunya dampaknya adalah berbagai macam dampak, diantaranya ya bencana alam seperti banjir, karena lingkungan kita sudah tidak bisa mendukung hal itu. Belum dengan tersebarnya penduduk itu sehingga kayak di Jakarta ini sudah radiusnya sampai 50 km. Tentu ini sangat tidak efisien karena tadi Pak Kikin cerita dari rumah jam 8, setengah 9 sampai sini kantor di tengah CBD ini bisa makan waktu 2 jam. 2,5 jam kalau pagi. 2,5 jam, ya. Belum inefisiensi di dalam kemacetan lalu lintas sehingga boros bahan bakar. Padahal bahan bakar itu setiap tahun tidak kurang dari 100 triliun pemerintah memberikan subsidi. Itu ada pemborosan dan Jakarta makin macet. Belum efek tidak langsungnya seperti dengan polusi yang makin meningkat, orang mudah sakit sehingga belanja obat-obatan jauh lebih tinggi dari seharusnya. Kalau sekarang ini saya baru saja membaca pemerintah Malaysia itu sedang membangun suatu Greater Kuala Lumpur dan meniru konsep Sydney, New York atau Frankfurt di Jerman. Ini menarik sekali karena itu menjadi suatu kota yang sangat terintegrasi, diorganisasikan dengan rapi dan didesain dengan betul-betul sangat memikirkan kebutuhan rakyat pada efisiensi ekonomi dan termasuk dalam hal ini adalah menjaga agar mereka betul-betul bisa terhindar dari polusi-polusi yang berbahaya. Indonesia pernah punya pikiran itu, saya kira, tapi sayangnya sampai sejauh ini kan baru wacana, belum menjadi program gitu. Apakah mungkin program seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia ini direalisasikan di Indonesia dalam waktu dekat? Ya, ini memang kita selalu terhadap ide atau program-program ini terkendala dengan kemauan pemerintah terkait dengan prioritas alokasi daripada pendanaannya. Sebetulnya yang tadi tentang efisiensi penggunaan lahan di Indonesia, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan APBN, tapi ini hanya lebih kepada political will atau
kepada policy yang ditentukan. Karena gini, kalau penggunaan lahan itu bisa efisien dan lahan itu dikontrol oleh pemerintah, tentunya harga rumah itu bisa terjangkau gitu. Harga rumah lebih terjangkau. Seperti di CBD ini tentunya kalau di negara lain, maksud saya tadi contoh Algeria, Tripoli, Libya, bahkan Cina, di kota-kota besar Shanghai, Beijing, mereka sudah punya plot-plot di tengah kota yang memang itu diperuntukkan untuk mereka perumahan yang untuk MBR, ya. Masyarakat berpenghasilan rendah. Nah di sini kan sama sekali tidak ada. Di sini terbalik Pak, di pusat-pusat kota itu hanya untuk masyarakat berpenghasilan super tinggi ya. Nah, kita sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. Jadi makin maju daerah atau wilayah itu harga tanah tumbuh sangat kencang. Tentunya yang bisa visible untuk yang membeli itu ya otomatis terseleksi yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan yang berpenghasilan rendah ya makin jauh terpinggirkan. Makin menderita ya. Kemarin kita punya program Rusunami. Itu pun ada perbedaan prinsip antara pemerintah pusat dengan Pemda DKI. Yang akhirnya yang tadinya boleh kepadatan sampai KLB 6 dirubah oleh Pemda DKI dengan gubernur yang baru itu hanya sampai maksimum 3,5. Ini separuhnya. Artinya apa? Artinya sebidang tanah di sini hanya bisa untuk membangun rumah separuhnya dari konsep pemerintah. Karena kalau tadinya KLB-nya, koefisien luas bangunannya bisa 6, tentu harga daripada rumah atau apartemen itu jauh lebih murah daripada kalau KLB-nya hanya 3,5. Berkat kerja para pedagang tanah yang kelihatannya belakangan ini udah makin merajalela di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dan Pak Namir, saya harap Anda tetap di sini. Dan pemirsa, Pak Namir akan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai pembangunan perumahan rakyat setelah jeda berikut.